Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Selamat berhari Minggu. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putra atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa menjadi murid harus siap dengan segala konsekuensi yang mengikutinya. Kita diajak untuk siap menanggung segala konsekuensi yang ada sebagai murid Tuhan. Dan konsekuensi itu adalah berani melepaskan, berani meninggalkan kelekatan-kelekatan yang ada dalam hidup kita. Di mana kelekatan-kelekatan itu membebani diri kita untuk berjuang mengikuti Tuhan. Kadang kita terikat terlalu dengan beban-beban hal-hal duniawi, sehingga membebani langkah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, barang siapa mengasihi bapa atau ibu, putra atau putri lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bukan berarti Yesus mengajak kita untuk membenci keluarga kita, tidak. Tapi Yesus mengajak kita untuk berani melepaskan dan mengasihi Dia di atas segala-galanya. Beranikah kita mengambil langkah demikian, Bapak Ibu? Beranikah kita meninggalkan kelekatan-kelekatan kita? Meninggalkan HP sebentar untuk berdoa. Meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita untuk pergi ke gereja. Kadang sulit. Kita lebih nyaman dengan memegang HP berjam-jam daripada ambil waktu 5 menit untuk berdoa. Orang masuk gereja untuk matikan HP pun orang berpikir jangan-jangan nanti ada SMS, WA yang masuk. Kasih getar aja. Cuman matikan HP selama jangka waktu 1 jam, 1,5 jam. Orang masih berpikir untung dan rugi terhadap Tuhan. Apakah kita layak bagi Dia? Kalau Dia berikan semuanya secara gratis bagi kita, napas kehidupan gratis, rejeki secara gratis kepada kita, apakah kita berani meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Dia? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, tidak usah takut untuk berani berkorban dalam mengikuti Yesus. Dengan pengorbanan yang engkau berikan, engkau tidak akan kehilangan upahmu. Yakin itu.
Waktu yang kau berikan kepada Tuhan mendatangkan berkat bagi dirimu dan bagi keluargamu masing-masing. Maka mari, hidup kita harus bersumber pada Kristus. Dia andalan kita. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan kita. Maka mari kita berjuang untuk meninggalkan kelekatan-kelekatan diri kita, kemarahan, kebencian, iri hati, nafsu tidak teratur, balas dendam. Lalu kita menanamkan cinta kasih dalam diri kita sebagai konsekuensi dari kita mengikuti Dia. Allah punya hati yang berbelas kasih terhadap kita. Maka kita juga harus punya hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, jangan takut kehilangan. Ketika Anda memberikan hidupmu bagi Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan segala pemberianmu itu kepadanya. Kita semua mendapat dengan cuma-cuma. Kembalikan itu kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Dan Yesus mempertegaskan kepada kita, barang siapa memberi air sejuk secangkir kepada salah seorang yang paling kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Kita lakukan kebaikan, maka kebaikan akan mengikuti dan menjadi berkat bagi hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk rahmat kehidupan, mujizat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi kaum muda kami di mana saja mereka berada. Bantulah kaum muda kami, dampingi mereka dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah mereka juga hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ketuklah pintu hati kaum muda kami, agar mereka juga berani meninggalkan kelekatan-kelekatan duniawi, dan selalu ingat akan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati perjuangan hidup mereka dalam menggapai cita-cita. Semoga kelak mereka juga menjadi berkat bagi semua orang yang mereka jumpai. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.